Ada bahkan yang sampai pemaksaan. Itu yang saya nggak tega, pemaksaan. Paksa sampai dijemput ke rumah, sampai kalau kamu nggak bayar, saya akan serbu rumah kamu. Mereka itu memang ada yang dipaksa. Kebanyakan mereka ditahan ATM-nya, ditahan ATM sama buku tabungannya, sama KTP-nya. Nah, itulah yang bikin saya nyesek. Paling minim itu 5 juta. 5 juta. Ada si ibu ini 20 juta ya Bu ya? Iya, 20 juta. Awalnya kan 4 orang Pak Haji ya. Nah, hari ini infonya sudah ratusan atau ada berapa orang total korban? Tadi pagi sih ada 187. Itu sampai jam setengah 11 ya. Saya pernah pulang jam setengah 11. Oknum serikat ada, manajemen ada, HR ada. Ini kayaknya kayak apa sih? Mafia ya? Mafia lah. Dapat pesangonnya berapa? 74. Diminta? 20. Diminta 20 juta? 20 juta. Transfer itu? Dia ngambil sendiri di ATM. Kembali lagi bareng saya Ega Nugraha Susanto di awal pekan ini. Seperti biasa nih, di kanal YouTube Alexa Podcast kita selalu mendatangkan tamu-tamu hebat. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu anggota DPRD Kabupaten Karawang dari fraksi PKS ya Pak. Dari fraksi PKS Haji Tatang Taufik, atau kita lebih mengenal dengan sebutan Jitang. Selamat datang Haji di Alexa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, ya, Ibu Tursina ya? Ibu Siti Tarsina? Ibu Lia. Nah, kedatangan Pak Haji Tatang ke Alexa Podcast ini adalah untuk berdiskusi soal isu hari ini yang ihwal dugaan pemotongan ya, pungli. Uang tenaga kerja di PT Changsin Lari Kabupaten Karawang. Sebelumnya terima kasih Haji sudah datang di Alexa Podcast. Sama-sama. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kesibukan apa nih? Kesibukan mengantar ibu-ibu dan para korban. Para korban. Ya. Nah, ceritanya seperti apa sih Pak Haji? Karena kan hari ini Haji Tatang ini lagi trending nih di pemberitaan di media sosial, di media online, ngeadvokasi warga korban pungli di salah satu perusahaan tersebut. Awalnya cerita begini, dari awal itu saya dari bulan Agustus kalau nggak salah, atau awal tahun 2022 sudah mendengar dengan keluhan masyarakat, tapi saya belum bisa menembus. Ya. Bulan Oktober saya mencoba untuk cari tahu para korban, karena di sini adalah sebelum bulan sebelum Agustus lah. Agustus saya dengar bahwa PHK di karyawan Changsin itu banyak dipotong, ya istilahnya pungli lah ya. Iya, Pungli. Saya ada satu korban malam-malam lewat inbox Facebook berarti ya? Facebook. Inbox dia, Pak Haji tolong saya PHK tapi dipotong sama pimpinan saya. Tolongin saya Pak Haji, gimana caranya supaya saya nggak dipotong. Kata saya begini, sudah gini aja, si nomor telepon yang mau motongnya kasih sama saya. Yeah. Akhirnya dia ngasih nomor telepon. Yeah. Singkat cerita, saya telepon lah, namanya Bu T lah ya. Yeah. Bu T ini saya telepon. Begitu saya telepon, Ibu kenapa potong PHK uang orang itu? Oh gini, sudahlah. Yeah. Bisa nggak Bu nggak dipotong? Ini saudara saya. Yeah. Iya Pak Haji, maaf lah. Sudah. Tapi tetap nih, semakin kesini semakin merajalela. Di bulan November saya cari tahu juga, tapi ada juga yang ngeluh juga. Terus laporan, Haji gimana? Ini saya PHK-an tapi dipotong. Coba saya minta buktinya, apa WA-nya, apa transfernya. Iya Pak Haji, besok. Akhirnya mereka pada ketakutan. Nggak mau lah. Si bukti transfernya, cuman ngasih tahu saya aja. Yeah. Terus nggak mau dia bukti transfer ngasih sama saya. Udah saya lolos lagi bulan November. Nah,
bulan Desember sekarang ini, tanggal 5 kemarin, saya iseng-iseng. Iya. Kebetulan salah satu anak buah saya, ada juga yang kena PHK. PHK ya, namanya PHK di pola lah kalau. Ada juga, tanya, dapat berapa PHK? Dapat sekian. Nah, berhubung dia disangkut pautan sama ada nama saya di situ, ya masa takut juga nih si para oknum. Saya tanya, ada Pak Haji yang dipotong teman saya sebesar 10 juta. Ini dia lagi pada di WA. Terus ada juga yang belum bayar. Ada juga yang sudah bayar. Kata saya, ke rumah aja ke sini. Biar kita beresin. Nah, mereka itu awalnya pada ketakutan. Si korban ini pada ketakutan. Saya telepon, tolong teh ke sini, ke rumah ke sini. Iya. Kata saya nggak apa-apa, saya bantu supaya teteh nggak transfer. Saya belum transfer Pak Haji. Jangan transfer. Biarin saya yang ngurusin. Biarin saya ngomong sama si oknum ini. Gitu. Ya, udah. Mereka itu awalnya itu datang 4 orang. Yang 2 sudah transfer, yang 2 lagi belum. Iya. Nah, yang 2 ini namanya yang sudah transfer N sama W. Yang belum itu saya nggak lupa juga ya namanya siapa. Nah, saya telepon lah, coba untuk telepon ke oknumnya. Saya telepon ke oknumnya. Oh iya itu punya beresin nggak, kata saya. Ini kalau mau diberesin saya akan laporkan ke polisi. Ya Pak Haji salah, besok ketemu. Ya akhirnya si oknum ini pengen ketemu lah korban. Tapi ada juga yang sudah terlanjur transfer, ada yang belum, disitulah awalnya. Akhirnya saya kumpulin juga, coba sorenya saya laporan polisi. Ke Polres, Pak? Ke Polsek. Polsek Kelari ya? Polsek Kelari. Jadi saya sebelum laporan polisi itu mereka tuh cerita sama saya, Pak Haji, saya itu sebetulnya gimana ya, nggak bayar takut, bayar juga sayang uangnya gitu, sayang uangnya ini, tapi gede gitu. Tapi kalau seikhlasnya ya boleh lah, gitu, nggak apa-apa. Jadi situlah karena saya istilahnya sebagai ya kalau kasar wakil rakyat, saya harus mengayomi rakyat saya sendiri, maka saya dengerin semuanya. Permasalahannya apa ada perjanjian tertulis atau tidak. Ternyata mereka tidak. Dia itu kayak begini istilahnya, saya pengen berhenti. Nah, si para oknum itu udah tahu ini calon mereka. Tahu nggak kalau berhenti itu? Kamu tahu nggak kalau berhenti ADM-nya berapa? Nah, mereka itu kan mungkin ini ya, maaf ya kalau istilahnya gini, mereka itu nggak pernah punya uang gede. Sekali dapat pesangon 70 juta, 80 juta, dipotong 10 juta itu nggak apa-apa lah, masih gede gitu. Masih gede. Sisanya masih banyak kan? Sisa masih banyak gitu. Ya kan ya Ibu ya? Gitu. Jadi biasa maaf sekali. Mereka itu kan biasa pegang uang kecil. Paling dapat lemburan sampai 6 juta ya Bu ya. 6 juta. Nah, sekarang dapat pesangon 80 juta sampai ada 90. Nah, dipotong 10 juta juga asal keluar gitu. Ya nggak apa-apa lah potong segitu. Ya tahu-taunya di akhir cerita nyesek gitu, kok 10 juta gitu. Nah, mereka itu memang ada yang dipaksa. Kebanyakan mereka ditahan ATM-nya, ditahan ATM sama buku tabungannya, sama KTP-nya. Nah, itulah yang bikin saya nyesek. Sebetulnya mereka itu kalau 2 juta sampai 1 sampai 2 itu ikhlas. Ikhlas lah ya. Wajar ya. Wajar. Tapi yang bikin saya nyesek itu di situ. Ada bahkan yang sampai pemaksaan. Itu yang saya nggak tega, pemaksaan. Paksa sampai dijemput ke rumah, sampai kalau kamu nggak bayar, saya akan serbu rumah kamu. Itu ada di sana. Nominalnya variatif atau sama? Nominalnya yang saya ketahui waktu tadi laporan di Disnaker, paling minim itu 5 juta. 5 juta. Ada si ibu ini 20 juta ya Bu ya? Iya. 20 juta.
Nah, alasan oknum ini minta uang itu untuk apa katanya Pak alasannya? Ya sih mereka, Biaya apa gitu? Biaya istilahnya ngebela apa sih? Uang supaya mudah, mempermudah, memperlancar. Sebetulnya ya kerja itu apa sih kerjanya mereka itu? Sebetulnya ya dimanfaatkan sama mereka lah, orang-orang lemah ini. Awalnya kan 4 orang Pak Haji ya. Nah, hari ini infonya sudah ratusan atau ada berapa orang total korban? Tadi pagi sih ada 187. Itu sampai jam setengah 11 ya. Saya karena pulang jam setengah 11. Tapi itu kan dibuka sampai jam 12. Rencana kita buka pengaduan itu sampai 3 hari ke depan. Upaya lain yang dilakukan Pak Haji untuk mengadvokasi warga Pak Haji apa? Selain tadi melapor ke polisi, ada yang lain? Ada juga. Begitu mereka ditelepon sama saya, si oknum ini, ada juga yang mengembalikan. Oh, ada ya? Ada yang mengembalikan, ada yang full, ada juga yang setengahnya, ada juga yang seikhlasnya. Maksudnya seikhlasnya begini, dia pot sudah 10 juta ya, 10 juta yang dikembalikan 2 juta ada. Oh, ada ya? Ada. Yang 7 juta dikembalikan 1 juta ada. Iya. Jadi berarti itu setelah pemberitaan ramai mungkin. Setelah pemberitaan ramai dia pada kalah kabut lah semua. Iya. Tapi sekarang proses hukum tetap berjalan. Proses hukum tetap berjalan. Ini korban bukan 1-2, bahkan semuanya. Kalau saya tahu sih dari data itu 1.200 yang keluar baru. Kalau kemarin di pos sudah hampir 250 orang. Tapi mereka ada yang sudah dibayar mungkin nggak datang lagi ke pengaduan ke Disnaker tadi. Nah, ini yang keluar atau PHK ini dari jangka waktu tahun berapa sampai berapa? Yang sekarang ditangani sama Pak Haji? Dari 2022 ya. Si ibu bulan apa? Bulan Februari. Tapi hari ini kan sudah komunikasi juga dengan Disnaker infonya ya. Nah, tanggapan mereka seperti apa Pak? Ya, mereka itu kan istilahnya proses hukum tetap berjalan. Terus semuanya ya mudah-mudahan mereka membantu lah. Iya, ini kan. Iya. Terus gini, selain di Changsin ini kan selain isu-isu, sekarang yang full ini terbaru Pak Haji. Oknumnya tuh dari internal, ada juga katanya dari eksternal, itu seperti apa? Informasinya ada apa? Serikat ya? Iya. Bener nggak itu? Begitulah, oknum serikat ada. Oknum serikat ada, manajemen ada, HR ada. Ini kayaknya terstruktur ya? Kayak kalau terstruktur enggak ya, kayaknya kayak apa sih? Mafia. Mafia lah, dibilang mafia juga iya. Tapi bukan, dia tangan itu bukan, jadi kayak lingkaran setan gitu. Oh, iya. Ini selesai, ini malam ini diselesai sama saya. Ada nih orang ini masalah sama ini, udah selesai sama ini. Nah ini nanti ada lagi sama orang ini juga ada lagi. Jadi dari 1 tahun sekarang kayaknya lagi masif ya. Ya, berarti yang dilaporkan oleh korban didampingi Pak Haji sebagai anggota DPR ini berapa orang yang dilaporkan? Saya bikin laporan itu baru 3 orang. Itu dari internal perusahaan atau dari luar? Dari luar. Oh, dari luar semua. Maksudnya? Yang dilaporkan itu? Yang dilaporkan itu ya ada oknum manajer. Aktif berarti ya? Aktif. Oknum ADM. Ada juga oknum HR. Ya. Ada juga oknum serikat. Di situ. Saya pada dilaporkan. Tapi Pak Haji sudah komunikasi dengan manajemen terkait masalah ini. Tanggapannya terus seperti apa? Saya sama manajemen komunikasi terus sama serikat juga komunikasi karena dia nggak kooperatif. Dalam artian saya telepon, mereka malah berkilah, bahkan mengancam para korban ini yang melaporkan. Bentuk ancamannya apa? Bentuk ancamannya mau diserbu ke rumah, terus ngapain kamu ikut-ikutan ke laporan ini, gitu ya Bu ya? Ngapain kamu ikut-ikutan laporan ini? Terus ngapain datang ke Disnaker? Banyak lah sebelum terjadinya hari ini itu mereka itu banyak diancam. Ya. Nah, selain upaya untuk mungkin kalau udah laporan diusut tuntas Pak ya? Insya Allah diusut tuntas. Terus saya bakal berhenti karena memang ini benar-benar jolim menurut saya gitu ya, benar-benar jolim menurut saya. Totalnya bisa miliaran sampai mungkin ya? Ya di total aja
12.000 dikali, ya murahnya aja lah, kecilnya aja 8 juta, ada 10 miliar. 10 miliar. 10 miliar. Nah di samping Pak Haji ini ada salah satu korban ya, Ibu Tursina ya? Siti Ibu Siti Karsina. Karsina. Ibu asalnya dari mana Bu? Kampung Belendung. Belendung tuh Purasari ya? Kelari. Kelari juga ya? Iya. Ibu waktu itu keluar kerja tahun berapa? Kerjanya masuknya tahun 2011. Masuk 2011, keluar Keluar 2022. 2022. Biasanya penghasilan Ibu per bulan nyampe 5-6 juta lebih. Ya kalau ada lemburan nyampe sih. Nyampe. Iya. Nah akhirnya Ibu memutuskan untuk keluar kerja. Iya, karena sakit-sakitan Oh, sakit. terus. Ya, jadi absennya kan jelek. Oh iya. Nah terus pas kemarin dipinta itu Ibu yang mintanya itu orang dalam. Iya, Uang itu dapat pesangonnya berapa? 74, 74 dipinta. 20. Dipinta 20 juta. 20 juta. Transfer itu. Dia ngambil sendiri di ATM. Saya kan punya Oh. utang ke koperasi. Nah di koperasi pas hari itu tanggal 5 kan itu gajian. Aku ke koperasi pas udah beres, taunya di depan koperasi udah ada dia. Jadi ATM-nya diambil sama Diambil. dia, sama anak buahnya gitu. Jadi anak buahnya yang ngambil ke ATM. Oh jadi bukan Ibu yang ngambil ke bank ya? Iya, Terus Ibu akhirnya laporan ke Pak Haji Tatang. iya. Nah terus Ibu harapannya apa sekarang? Ya mudah-mudahan kembali lagi aja. Uangnya pengen kembali aja gitu ya? Iya, Mungkin tadi kalau normal 1 juta 2 juta mah ikhlas Bu ya? iya, Kalau dipotong 20 lumayan juga. ya lumayan. Nah Ibu satu lagi Ibu Ibu Lia dari mana Ibu Lia? Sampai Gampet. Ibu kerja di Changsin tahun berapa? tahun 2010. Oh setelah Ibu ya? Sebelum Ibu sebelum keluar 2022. Ya, Dapat pesangon berapa? sekitar 83. Berapa? 83, Dipotongnya berapa? 8 juta. Sama itu Ibu juga dipaksa Iya, atau dipotong langsung di koperasi itu? sama dia ke ATM-nya langsung ambil uangnya sama dia. Dia yang ngambil sendiri. Oknum internal itu. Ya Oknum ditransfer juga, dikasih uang tunainya juga. perusahaan. Jadi totalnya 8 juta. 8 juta. Ibu berharap juga sama uang kembali ya? Iya, buat biaya sekolah anak. Tapi teman-teman Ibu dulu yang kerja bank itu sama juga banyak yang seperti Iya, itu. banyak. Tadi sudah ngadu ke Disnaker ya? Mungkin Pak Haji Tatang Kalau menurut saya ini benar-benar zolim ya. Orang ini, oknum itu benar-benar zolim. pemain lama kayaknya Pak ya? Pemain sudah lama sekali. Pemain lama. Udah di Pemain lama sekali. Kayaknya. Zolim lah. Saya zolim, benar-benar zolim ini. Sebetulnya saya kasihan banget lihat ibu-ibu ini kerja sampai udah 11 tahun. Mereka mungkin itu buat hari tua atau mau bikin rumah ya Bu ya, buat bikin anak sekolah. Dia juga memang bukan pilihan dia sebetulnya. Karena mungkin ada yang udah punya utang. Nah ini Pak, kalau misalkan ya ternyata uang dikembalikan, berarti laporan dicabut atau inginnya sebenarnya di penjara pelaku atau memang uangin kembali aja dulu? Sebenarnya saya itu bukan pengen memenjarakan orang. Ya. Bukan memenjarakan, pengen saya bukan memenjarakan orang. Sakit di penjara itu sebetulnya. Pengen saya itu dia itu mengganti aja. Total. Nah, cuman kalau kerjanya itu udah keluarin saja, pecat saja. Pecat oknum itu. Pecat oknum itu. Nggak mau saya lihatnya karena bakal rusak. Nah berarti Pak Haji berharap tadi uang kembali ya, semua. Ini kan korbannya nyampe ratusan, berarti puluhan miliar. Nah itulah yang bikin jadi dilema nantinya kita itu kan gimana bisa menyelesaikan semua inilah gitu ya. Mudah-mudahan terselesai. Terus si para korban ini kalau malah lebih kejam, si para korban ini lebih kejam. Baru sekarang lah gitu istilahnya. Kalau nggak kembali uang dipenjarakan aja Pak Haji semuanya. Saya minta dipenjara aja kalau nggak kembali uang. Nah itu kan lebih sadis lagi untuk para korban. Tapi dalihnya mereka sih tetap aja mereka itu katanya si ikhlas si para korban ini. Tapi setelah saya tanya satu persatu sebetulnya ikhlas nggak? Bukan ikhlas, terpaksa. Karena ada ancaman, nah jadi dibilang ikhlas karena ada ancaman. Karena ini diancam.
Si ibu ini diancam sampai tadi juga diancam. Iya, Ada nelpon ke ibu berarti? Tadi diancam. dia sering nelfon. Kalau misalkan gak nyerahin uang, saya mau bawa buser sama terikat ke rumah gitu. Jadi Tapi kan ibu mau udah dipotong duluan yang 8 juta itu. enggak maksudnya Sebelumnya. Sebelumnya dipotong diancam begitu karena dipinta ATM sama buku, ATM karena sudah ditahan. Oh iya. langsung ditahan kan gitu sama fotokopi KTP gitu. Jadi kalau misalkan saya nggak ganti ATM mau dibawain buser sama terikat ke rumah gitu. Ya saya kan Juga ya? namanya takut ya. Ya udah aja saya serahin gitu kan. Tapi saya tahu ibu mayoritas teman-teman ibu yang bekerja itu orang Karawang semua. Iya. Yang dipotong itu Iya. yang sekarang tenaga. Pak, persoalan tenaga kerja Pak Haji di Karawang ini kan kompleks ya, bukan soal ini nih. Secara keseluruhan menurut Pak Haji gimana nih di Karawang? Di luar perkara ini, terutama kan jadi isu krusial tuh soal warga lokal, warga pribumi yang katanya nggak adil masukan kerja. Ya, kalau saya yang sepengetahuan saya cuma di Changsin aja ya. Kalau Changsin itu kayaknya 100% warga Karawang Iya. dengan adanya online ini online. Jadi yang sepengetahuan itu cuman warga Karawang aja yang bisa masuk online. Tapi menurut saya sih memang Changsin sudah bukan Profesional. 60-40 lagi. Sudah 100%, sudah 100% warga Karawang. Warga Karawang. Iya. Ya, makanya ini yang korban ini banyak kan warga Karawang. Iya. Ada sih beberapa orang Bekasi yang saya ada lihat datanya, orang Bekasi juga ada, kemarin orang Cikarang ya. Pak Haji, pesan untuk Pemkab Karawang terkait permasalahan tenaga kerja. Pesan saya sih semoga pemerintahan daerah ini untuk benar-benar benar-benar membantu masyarakat Kabupaten Karawang yang kena terjolim ini oleh oknum-oknum Ya. yang ada di PT Changsin. Mohon diselesaikan, mohon dibantu sampai tuntas. Kalau dia memang harus dihukum, ya dihukum. Kalau memang dia harus diganti, dia mengganti. Karena mereka ini istilahnya pengen uang kembali. Tapi gini satu lagi Pak Haji, selama Pak Haji mengadvokasi warga nih, ngebantu warga, ada komunikasi nggak dengan salah satu pelaku? Banyak. Mereka apa dalihnya ke Pak Haji? Dalihnya itu karena mereka itu pernah membantu, dan awal juga ini ikhlas. Rasanya membantu. Membantu tapi dengan menargetkan sekian, harus ada sekian gitu. Jadi kalau membantu itu kalau ikhlas ya membantu aja, dikasih ya sok, nggak dikasih juga ya nggak apa-apa, itu membantu. Kalau menargetkan ini kata saya bukan membantu, memaksa gitu. Karena faktor ketidaktahuan mereka, keluar aja kok susah harus bayar. Gitu. Ya mereka ke siapa nih minta bantuan, ke sini, walaupun harus bayar dengan uang 10 juta, 20 juta, 15 juta. Ya paling kecil 5 juta. Nah baik, demikian perbincangan seru saya dengan anggota DPRD Kabupaten Karawang dari fraksi PKS, Kang Haji Tatang Taufik atau Kang Jitang. Terima kasih Kang Jitang sudah hadir Sama-sama. di kantor redaksi Alexa. Ibu juga terima kasih. Iya, Ibu terima sama-sama, kasih. Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.